Halo, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Salam kenal, nama saya Iris Fatia Maharani. Dan hari ini saya akan membantu teman-teman dalam membagikan tips dan trik untuk menjawab pertanyaan secara jelas dan juga memberikan contoh. Oke teman-teman, kita akan langsung ke materinya. Tapi tar dulu deh, sebelum kita mulai ke materinya, ada nggak sih di sini yang suka deg-degan kalau harus jawab pertanyaan? Ngacung, ngacung, ngacung. Aku kalau misalnya punya 4 atau 5 jari telunjuk, kayaknya liba-libanya bakal ngacung semua teman-teman. Oke, nah oleh karena itu kita belajar yuk bagaimana caranya menjawab pertanyaan dengan jelas dan juga memberi contoh, dan contohnya seperti apa yang harus kita berikan agar jawaban kita ini menjadi jelas dan mudah dipahami. Oke teman-teman, selamat datang di kelasnya Iris Fatia Maharani dan kita akan mulai sekarang juga. Oke, yang pertama, teman-teman coba teman-teman jawab. Menjawab itu apa sih? Beneran asli. Aku nanya, apa sih menjawab itu? Teman-teman tahu nggak? Menjawab itu apa? Coba siapa yang tahu boleh tulis di komen ya, di kolom komen di bawah. Apa sih menjawab itu? Kita udah lahir dengan kemampuan berkomunikasi, teman-teman. Dan kita sudah tahu kalau kita ditanya, maka kita harus menjawab. Tapi menjawab yang baik itu sebenarnya apa? Nah, kayaknya komen-komennya udah pada ditulis nih. Sekarang mari kita cocokin jawaban teman-teman sama apa yang saya punya. Nah, yang menurut definitif ya, definisi nih yang saya temukan, menjawab itu adalah sebuah proses, teman-teman, di mana teman-teman memberikan tanggapan atau balasan terhadap pertanyaan. Bisa jadi pertanyaan, bisa jadi permintaan, atau situasi komunikasi lainnya. Nah, ketika kita menjawab pertanyaan itu, kita akan memberikan atau menyampaikan sebuah informasi, sebuah pendapat, atau melakukan sebuah tindakan sesuai dengan apa yang diminta atau ditanyakan oleh orang lain tersebut. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman harus memahami pertanyaan tersebut. Ya, pertanyaan di awal. Jadi kita benar-benar harus paham nih, apa sih sebenarnya yang ditanya. Jangan cuman sekedar asbun. Haduh, asbun itu paling gak boleh teman-teman. Apa? Ada yang gak tahu asbun? Aduh, kemana aja sih? Asbun itu artinya adalah asal bunyi. Yang penting kita bisa jawab. Mau jawabannya benar, mau jawabannya salah, pokoknya jawab. Jangan dong teman-teman, anak-anak Indonesia yang akan menyongsong generasi emas Indonesia 2045 nanti pastinya tahu banget nih kalau menjawab kita harus bisa bertanggung jawab dengan jawaban yang kita beri, sehingga informasi tersebut harus valid ya, alias terbukti benar dan tidak menyesatkan. Itu yang paling penting guys. Jangan pernah ngasih jawaban itu merupakan sebuah hoax alias hoax. Oke. Nah, kita akan lanjut ya teman-teman. Jadi gimana sih kalau menjawab itu? Emang ada strateginya? Ada. Siapa bilang gak ada strategi dalam menjawab teman-teman? Strategi nomor 1. Ting. Kita lihat ya. Apa sih strategi nomor 1? Kalau kalian lihat nih di sini, yang paling nomor 1 itu yang paling awal, itu yang paling basic guys. Mendengar dengan baik. Dengarkan baik-baik. Yes, dengarkan baik-baik. Kadang-kala kalau misalnya orang ngomong atau orang nanya, kita nggak peduli gitu untuk memberikan waktu kita atau kemampuan kita dalam mendengar itu dengan full gitu ya, secara full atau misalnya secara komplit. Jadi dengernya selewat aja gitu, masuk telinga kanan telinga kiri terus ntar jawabnya sekenanya. Nah, itu yang terjadi kalau teman-teman tidak mendengarkan dengan baik-baik atau tidak benar-benar memahami isi dari pertanyaan tersebut. Maka yang pertama, dengarkan baik-baik. Bagaimana caranya mendengarkan baik-baik? Diam. Jadi ketika mereka bertanya, kita mendengarkan. Dan mendengarkan berarti kita pakai kuping, bukan pakai mulut. Oke? Dengarkan baik-baik. Itu yang paling pertama dan paling basic. Kita harus mau mendengarkan omongan orang atau pertanyaan orang tersebut dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, setelah teman-teman menyerap atau menerima pertanyaan tersebut, untuk meyakinkan diri kita sendiri nih kalau kita benar-benar memahami pertanyaan tersebut, kita bisa melakukan langkah kedua. Langkah kedua adalah ini, melakukan parafrase.
Bingung lagi nih parafrase apa? Sama aku juga kadang-kadang bingung. Bukan kadang-kadang deh, awalnya bingung apa sih parafrase? Ternyata parafrase itu adalah mengganti kalimatnya, teman-teman. Kita kan kita belajar ya untuk mencari misalnya persamaan kata, sinonim dan sebagainya. Nah, melakukan parafrase adalah teman-teman setelah mendapatkan pertanyaan itu, teman-teman ungkapkan kembali kepada si penanya. Misalnya ada satu pertanyaan. Nanti kalau misalnya kamu sudah kuliah, kamu mau ngambil jurusan apa? Terus dia mendengarkan, kemudian kita lakukan parafrase. Oh, nanti ya setelah lulus kuliah, saya sukanya maunya ke jurusan mana gitu. Nah, itu kan kira-kira sama ya pertanyaannya. Nah, itu adalah yang namanya dengan parafrase, teman-teman. Itu yang namanya parafrase. Jadi, teman-teman mengulang kembali pertanyaannya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang teman-teman pilih sendiri dan sesuai dengan pemahaman teman-teman terhadap pertanyaan yang awal diberi tadi. Jadi, akan terjadi persamaan persepsi antara si penanya dengan yang ditanya. Nah, kalau misalnya si audiensnya atau penanyanya sudah setuju, oh iya betul, misalnya dia bilang begitu ya, kita bisa melakukan langkah ketiga. Nah, teman-teman kan tahu ya, kalau misalnya kita buru-buru itu sebenarnya buru-buru tuh bikin banyak salah loh. Beneran, aslinya deh. Kalau misalnya kita mau buru-buru, apalagi di usia-usia kalian dengan darah yang masih darah muda, yang masih menggelegak gitu ya, kan pasti pengen cepet-cepet, wah nih, mau itu, gitu ya jawabnya. Oh langsung, sumberwa, semua dijembrengin. Mau masuk jurusan ini, jurusan A, jurusan B, jurusan C, jurusan D, semua dijembrengin. Kenapa? Biar kelihatannya kita expert gitu. Jadi tahu banyak. Tapi buat apa teman-teman kalau misalnya kita tahu banyak, padahal itu semuanya di permukaan. Akan lebih baik kalau misalnya kita mungkin cukup memilih satu atau dua hal, tapi kita mengetahui hal tersebut in depth alias mendalam, jadi kita fasih ya. Nah, sekarang bagaimana caranya itu? Untuk melakukan hal tersebut biar nggak langsung nyerocos gitu ya. Kalau kata ibu saya mah nyerocos. Nah, kalau misalnya, mohon maaf ya saya kan orang Sunda, jadi memang suka nyerocos. Nah, gimana caranya biar kita tidak langsung menjawab hal tersebut dengan bertubi-tubi dan memberikan jawaban yang pada akhirnya akan kita sesali. Yang pertama, teman-teman bisa mengambil waktu untuk tenang, berpikir. Biasanya berdasarkan fact ya atau berdasarkan sains, manusia itu butuh sekitar 6 detik kalau misalnya kita benar-benar mau berpikir dengan baik gitu. Boleh, berikan aja 6 detik. Itu, 1 2, jangan sibuk ngitung tapi ya sibuk mikir. Jadi pertama adalah ambil waktu untuk menenangkan diri. Maksudnya menenangkan diri itu Anda bisa mengambil waktu sejenak untuk memikirkan jawabannya akan bisa memberikan jawaban yang mantap. Jawabannya harus yang mantap, teman-teman. Dan kemudian selain mantap, yang keempat adalah teman-teman bisa memberikan jawaban yang relevan. Jangan yang ditanyanya jurusan, teman-teman bilangnya mau yang ditanyanya jurusan kuliah, teman-teman bilangnya, "Oh, saya kalau ke sekolah pakai Dago Abdul Muiz." Hah, gimana itu tidak relevan kawan-kawan. Sementara di hidupnya Gen Z ini semuanya harus relate. Bener gak sih? Semuanya harus relate. Dan itu dimulai dengan hal terkecil. Bagaimana kita bisa menjawab sebuah pertanyaan secara relevan. Memberi jawaban yang relevan. Nah, memberikan jawaban yang relevan di sini adalah teman-teman bisa memastikan bahwa jawaban teman-teman relevan dengan pertanyaan yang tadi diajukan. Hindari teman-teman memberikan jawaban yang tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau udah tahu, udah paham nih apa yang ditanyain, ya, udah mengambil waktu dan sudah mantap dengan jawabannya. Ketika teman-teman menyampaikan jawaban tersebut, teman-teman akan memberikan jawaban yang baik, rapih, dan terstruktur. Oke? Nah, setelah itu masih ada nih tips kelima, teman-teman. Teman-teman misalnya udah cerita ya, misalnya kayak tadi menjawab, oh oke, nanti setelah saya lulus SMA, misalnya ya, setelah saya lulus SMA, saya ingin mengambil jurusan ilmu komunikasi. Gitu, ilmu komunikasi, sampai situ aja. Situ aja dulu, singkat, padat, dan jelas. Nah, tapi kalau misalnya sekiranya wajah audiensnya teman-teman tuh masih penuh dengan pertanyaan gitu ya, ada tanda tanya gitu ya di dalam benaknya. Nah, teman-teman bisa juga memberikan contoh. Nah, contoh jawaban yang baik itu bergantung pada konteksnya dan jenis pertanyaan yang diajukan. Seperti tadi, kan ada contohnya ya. Contohnya adalah apa nih? Kalau misalnya teman-teman bilang nanti setelah lulus SMA teman-teman mau mengambil jurusan ilmu komunikasi.
Komunikasi itu banyak, tersebar di Nusantara ya, dari Sabang hingga Merauke. Teman-teman bisa ngambil yang mana aja yang cocok sama teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman kalian atau audiens kalian yang bertanya masih bingung, teman-teman bisa memberikan contoh. Iya, contohnya saya pengen belajar ilmu komunikasi nih, mungkin di media periklanan gitu ya. Mungkin juga bisa di public relation gitu ya. Kemudian juga teman-teman bisa memberikan contoh universitas-universitas yang teman-teman minati dan teman-teman akan tuju. Nah, ini akan semakin memperjelas sehingga konteksnya akan menjadi lengkap ya. Nah, setelah teman-teman memberikan jawaban teman-teman dengan mantap dan lengkap, itu teman-teman juga bisa melakukan konfirmasi. Teman-teman pastikan lagi kepada audiens teman-teman yang bertanya, apakah itu betul yang dia tanyakan, maksudnya apakah itu jawaban yang dia harapkan, dan apakah dia sekarang sudah puas dengan jawabannya. Nah, melakukan konfirmasi ini nggak gara-gara tadi pakai kata puas terus yang udah puas jawabannya. Enggak. Itu mah namanya ngajak berantem, guys. Oke. Jadi teman-teman bisa melakukan konfirmasi misalnya. Nah itu jurusan yang akan aku ambil. Aku mau ngambil jurusan ilmu komunikasi. Terus mungkin aku akan berminat mencari universitas-universitas di Bandung gitu. Atau misalnya di Jakarta. Seperti kalau misalnya di Bandung ada Universitas Pajajaran. Bisa di Telkom University. Bisa juga di Ars University. Macam-macam gitu. Gimana? Oke nggak menurutmu? Nah, bisa melakukan konfirmasi seperti itu atau juga memberikan pertanyaan lanjutan. Pastikan audiens yang bertanya itu mendapatkan jawabannya dan terus oh, yang berarti mereka sudah memiliki persamaan persepsi dengan teman-teman. Ya, itu adalah strategi menjawabnya. Jadi dengarkan dulu baik-baik, aku recap ya. Dengarkan dulu baik-baik, lakukan parafrase untuk meyakinkan bahwa pertanyaannya memang sudah benar. Kedua, ambil waktu untuk berpikir agar jawabannya nanti mantap. Ketiga, berikan jawaban yang relevan karena jawaban yang relevan itu penting ya, karena harus nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Beri contoh untuk memperkuat jawaban kalian dan kemudian lakukan konfirmasi, teman-teman. Itu juga penting, lakukan konfirmasi. Last but not least, dari tadi yang udah aku katakan adalah selalu berikan contoh. Selalu berikan contoh. Teman-teman bisa memberikan contoh dengan banyak hal. Ya, apakah itu contoh dari kehidupan nyata atau real life examples. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan contoh yang namanya hypothetical examples gitu ya. Atau contoh-contoh hipotesis yang berdasarkan dengan teori atau idealnya seperti apa. Itu contoh hipotesis. Nah, kemudian ada satu lagi jenis contoh, yaitu visual examples. Jadi ada 3, real life examples, hypothetical examples, dan juga visual examples. Nah, kalau visual examples namanya aja udah visual, teman-teman. Berarti teman-teman akan memberikan ilustrasi, memperlihatkan gambar-gambar gitu ya. Berikan gambar-gambar untuk meningkatkan pemahaman teman-teman yang bertanya atau audiens-audiens yang bertanya tadi untuk memahami jawaban dari teman-teman. Nah, dengan contoh-contoh tadi, apakah itu real life, apakah itu hypothetical, ataupun visual bentuknya, mereka akan semakin mudah untuk memahami jawaban dari teman-teman, mengerti maknanya, dan juga ketiga adalah untuk memperkuat engagement atau keterlibatan. Ya, nah dari situlah kita teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau bisa memberikan jawaban, memberikan jawaban yang lebih baik gitu ya, lebih lengkap, jelas dan sesuai atau relevan, sehingga semua ini bisa menjadi jadi ketika kita diskusi atau ketika kita presentasi tersebut akan berkembang menjadi sebuah diskusi yang lebih mantap, sebuah diskusi yang lebih berbobot, dan juga lebih baik lagi apabila diskusi tersebut menjadi diskusi yang bermanfaat bagi teman-teman, baik teman-teman sebagai presenternya maupun audiens yang hadir pada saat itu dan memberikan pertanyaan. Nah, teman-teman, mungkin untuk sekarang, untuk video ini cukup dulu ya penjelasan mengenai menjawab pertanyaan dan memberikan contoh. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di komennya YouTube ini, atau misalnya kita juga bisa bertemu di mungkin rubrik-rubrik offline lainnya ataupun di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Iris Fathia Maharani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.